Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mama Zikra. Kali ini Mama ditemanin sama Kak Akila. Kak Akila. Oke guys, jadi ceritanya hari ini Mama mau tag video, terus Kak Akila juga mau ikutan. Jadi ya udah deh, kita buat video sama-sama ya. Jadi ceritanya hari ini kita mau video apa? Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau unboxing belanjaan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Terus buat teman-teman yang lagi sakit, kita doain semoga segera sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti yang di awal video tadi, kita itu mau unboxing belanjaan ya. Belanja apa sih Kak? Kue sama mie. Besar dikit suaranya, nanti nggak kedengeran. Belanja apa? Mie sama kue. Oh, belanja kue sama mie. Jadi kita ini hari ini tuh, aku tuh bingung ya belanja apa namanya. Dibilang belanja bulanan, bukan belanja bulanan. Dibilang belanja harian, juga bukan belanja harian. Dibilang belanja mingguan, bukan belanja mingguan. Jadi belanja apa dong? Kita ini hari tuh belanja apa-apa aja yang habis di rumah teman-teman. Ya, emang Iya lumayan banyak sih. Karena kalau dibilang belanja bulanan belum waktunya, dibilang belanja harian juga ya bukan gitu. Oke dah, sekarang langsung aja ya apa-apa yang kita belanjakan hari ini. Tonton terus ya videonya sampai habis, jangan di skip. Oke teman-teman, ini langsung aja ya kita ngeliatin apa aja yang aku belanjain. Nah yang pertama ini ada telur ya teman-teman. Ini telur aku beli harganya itu 18.000 per 10 butir ya teman-teman. Nah kalau di tempat aku itu beli telur itu enggak per kilo ya teman-teman, masih hitungannya itu per butir. Karena per butirnya itu 1.800, jadi aku beli 10 butir itu harganya 18.000. Ini paling cukupnya itu sampai 3 hari atau mungkin 2 hari udah habis teman-teman. Nah selanjutnya ini aku beli mie merek Super Mie ya teman-teman. Kalau biasa itu dapat 5.000 4 bungkus, tapi sekarang kayaknya udah mulai mahal lagi ya teman-teman. Jadi itu tadi aku beli 3 bungkus harganya 5.000. Terus selanjutnya ini aku beli kecap manis ya teman-teman. Nah untuk kecap manis ini di rumah aku itu juga nggak ada ya teman-teman. Karena keseringan anak-anak ini kalau makan itu kecarian yang namanya kecap manis. Jadi ini aku beli yang merek Bangau ya teman-teman. Biasa aku juga kadang-kadang beli yang mereknya Sedap. Nah kali ini aku beli merek Bangau, segitu tuh harganya 10.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku beli minyak goreng. Kalau biasa-biasanya aku tuh beli minyak goreng yang kemasan gitu ya teman-teman. Mereknya itu kan banyak yang macam-macam, tapi untuk kali ini tadi di tempat yang aku belanja itu nggak ada yang kemasan teman-teman. Jadi aku tetap beli yang minyak goreng curah kayak gini teman-teman. Harganya itu tadi 1 kilonya itu 18.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku juga beli tepung terigu. Kadang-kadang sih aku ngomongnya tepung roti ya teman-teman. Ini aku beli 1 kilonya itu berapa ya? Aku nggak nanya sih tadi harganya berapa. Cuman aku bilang sama abangnya, bang minta tepung terigu 1 kilo. Karena abang Jikra dia minta dibuatkan kuih bawang teman-teman. Cuman itu udah aku beli, cuma nanti nggak tahu tuh ya kapan aku bakalan buatin dia kuih bawang. Nah selanjutnya aku juga beli jajanan buat Kak Akila sama Dezayan ya, kayak itu nabati gitu ya teman-teman. Itu harganya 2.000 dan aku belinya itu 4.000 ya karena 2 bungkus. Nah selanjutnya aku juga beli kecap asin. Nah kecap asin itu juga nggak bisa di skip di rumah ya teman-teman, karena keseringan Pak suami itu makan menggunakan kecap asin. Kalau udah sambal lado pasti dia itu kalau nggak ada kuah nanti dia bakalan tambah yang namanya kecap asin. Nah pulang dari tempat belanja ngelewatin tukang kue teman-teman, jadi aku tuh kepengen makan kue. Udah lama ya nggak makan jajanan kue gitu, jadi ini aku beli
Dan waktu aku singgah di tempat tukang kuenya itu, ternyata kuenya itu udah banyak yang habis, karena kan aku belanjanya itu tadi sekitaran jam 10-an gitu, udah banyak yang habis, udah banyak yang kosong. Jadi ya aku cuman kue ini aja lah tadi teman-teman, donat, terus apa itu sih, bomboloni ya namanya, terus ada pastel, ada risol, dan ada apa ya namanya tadi, aku lupa itu, pokoknya aku beli kue itu tadi 5 biji, itu harganya 5.000. Nah, untuk total keseluruhan belanjaan aku hari ini di warung tempat aku beli sembako tadi itu habisnya 66.500, dan kuenya itu tadi 5.000. Pokoknya seginilah belanjaan aku hari ini, dan aku juga nggak bisa bilang ini belanja mingguan atau belanja harian, tapi ini aku belanja yang habis-habis aja. Lumayan murah sih karena nggak sampai 100.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Next setelah ini nanti aku mau langsung masak untuk menu makan siang ya teman-teman. Oke teman-teman, next ya, setelah tadi aku sarapan, istirahat sebentar, sekarang lanjut aku mau masak menu makan siang. Nah kali ini menunya itu hanya 2 macam aja ya teman-teman. Yang pertama aku mau tumis kangkung, dan yang kedua aku mau goreng ayam tepung teman-teman. Nah ini yang pertama kali aku mau numis kangkung ya teman-teman, dan di sini kangkungnya itu gak aku ulek-ulek bumbunya, cuman aku iris-iris aja. Kangkungnya itu juga udah beberapa hari yang lalu ya aku beli ya teman-teman, dan udah aku potong-potong, maksudnya udah aku bersihkan dan udah aku taruh di dalam kulkas. Nah ini wajannya udah nengkreng di atas kompor, minyak juga udah panas. Sekarang langsung aja kita tumis-tumis bumbunya ya teman-teman. Nah seperti yang aku bilang tadi, untuk bumbunya itu cuman aku iris-iris atau aku potong-potong aja ya teman-teman. Cuman bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting teman-teman. Oh iya teman-teman yang lagi nonton video aku masak menu apa untuk keluarga hari ini, kalau aku ya menunya cuman ini aja teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video aku bosen kali ya dengan menu aku yang itu-itu aja setiap harinya. Jadi mau gimana lagi, karena memang sukanya itu ya menunya seperti ini ya teman-teman. Jadi ya udah deh, menunya ini aja. Tapi ini aku nggak tahu ya kenapa ya kok videonya itu kayaknya kok macet-macet kayak gitu. Padahal kayaknya ini aku ngambilnya itu nggak macet-macet gitu ya teman-teman, tapi it's okay lah ya, nggak masalah ya. Oke ini bumbunya itu udah aku tumis-tumis, dan tadi juga udah aku kasih sedikit terasi ya teman-teman biar rasanya itu lebih enak. Nah sebelum aku taruh atau cemplungin kangkungnya ke dalam wajan, ini aku tuangin air dulu ke dalam wajan sampai nanti airnya itu sudah mendidih, baru aku masukin kangkungnya. Dan kebetulan di sini tuh kangkungnya itu cuma 1 ikat ya teman-teman, karena kan yang suka makan sayur itu cuma aku sama Pak suami. Nah di sini tuh karena aku tuh punya sauri, saus tiram, tapi itu cuma dikit ya teman-teman, jadi aku cemplungin aja ke sini. Aku pikir masih banyak, dan aku nggak punya stokan lain gitu, dan ternyata setelah aku lihat cuman sedikit, tapi ya udahlah aku masukin aja. Nah di sini tuh aku juga menambahkan penyedap rasa ya teman-teman, terus sedikit garamnya itu dikit aja karena tadi kan udah dikasih terasi, takutnya nanti asin gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau setelah kangkungnya dimasukkan dan sudah kelihatan, maksudnya udah mau mateng, baru kita cicipi rasanya gimana. Kalau memang nanti masih belum terasa asinnya, belum terasa garamnya, ya kita tambah lagi. Oke ini kangkungnya udah mulai aku masukin ke dalam wajan ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kangkungnya itu udah matang ya teman-teman, dan ini untuk rasa juga udah oke, jadi udah bisa aku matikan kompornya. Jadi inilah menu pertama aku hari ini ya teman-teman, tumis kangkung. Dan setelah ini nanti aku mau goreng ayam ya teman-teman. Nah ini ayamnya udah aku kayak gini, ini udah aku ungkepin ya, tinggal tunggu kering airnya aja. Nah setelah ini nanti mau aku goreng pakai tepung kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti inilah menu aku hari ini. Oke teman-teman, next ya. Ini tadi minyaknya juga udah panas, jadi langsung aja kita mau goreng
ayam tepung ya teman-teman, menu makan siang aku yang kedua. Nah sebenarnya kalau nggak digoreng pakai tepung juga rasanya itu udah enak ya, karena tadi kan aku ungkepnya itu udah pakai bumbu apa ya, bumbu racik ayam goreng gitu teman-teman. Tapi nanti kalau di ini ada anak yang nggak suka dengan ayam gitu. Jadi ini aku goreng pakai tepung biar nanti ada yang nggak suka dengan ayam dia bisa makan tepungnya aja gitu teman-teman. Pokoknya anak-anak aku itu mereka itu ada 3 dan mereka itu punya hobi makan yang berbeda-beda ya teman-teman. Sebenarnya sih salahnya aku juga ya dari dulu itu aku selalu menanyakan kepada mereka hari ini mau makan apa gitu. Selalu ada pilihan dan ternyata itu tuh salah ya teman-teman. Seharusnya kita sebagai orang tua itu nggak usah ngasih pilihan ke anak-anak, tapi kita yang menentukan mereka mau makan apa. Nah, karena aku itu udah terlalu membiasakan mereka dari kecil seperti itu, jadi alhasil setiap hari sekarang itu aku tuh selalu bingung karena mereka itu selalu menentukan pilihan mau makan apa kayak gitu. Nah, beda dengan aku dulu aku masih kecil ya teman-teman. Pokoknya dulu waktu aku masih kecil itu ya, apapun yang dimasak sama orang tua aku itu nggak pernah, "Ih, Mama, masaknya kok ini nggak mau," kayak gitu, enggak. Pokoknya apapun yang dimasak ya udah suka nggak suka ya dimakan kayak gitu. Nah, beda dengan anak-anakku yang sekarang teman-teman, karena memang aku dari kecil itu udah membiasakan sama mereka itu tingkat telur aja aku tuh selalu menanyakan sama mereka ya teman-teman, maunya telur dadar atau telur mata sapi kayak gitu. Setiap hari selalu aku tanyakan seperti itu gitu. Sebenarnya tujuan aku pertama itu biar mereka itu suka dengan menunya jadi aku tanya gitu ya teman-teman, dan ternyata ya teman-teman ternyata cara seperti itu tuh salah gitu. Jadi buat teman-teman mana tahu yang lagi nonton video aku ini mungkin anaknya masih kecil ataupun mungkin lagi proses mau punya anak, jadi nanti kalau udah punya anak sih ya saran aku jangan pernah menentukan memberikan pilihan ke anak, tapi kita sebagai orang tua kitalah yang menentukan apa yang mau dikasih ke anak gitu. Jangan kasih pilihan karena itu sebenarnya yang buat susah kita sendiri gitu teman-teman. Pokoknya pengalaman aku ini kujadikan pelajaran aja gitu teman-teman. Oke, ini nggak kerasa ya sambil cerita-cerita ternyata ayam gorengnya itu udah hampir mateng ya teman-teman. Jadi udah bisa diangkat. Dan lagi-lagi di sini tuh wajan aku udah mulai ngulah lagi ya teman-teman. Sebenarnya di sini tuh aku udah niat sekali pengen beli wajan anti lengket gitu biar nanti kalau aku goreng-goreng seperti ini tuh nggak sibuk dengan yang lengket-lengket gitu. Tapi ternyata hanya wacana aja teman-teman, tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada rezeki lebih, jadi bisa beli wajan anti lengket ya teman-teman. Jadi kalau mau masak itu nggak susah-susah lagi dengan yang lengket-lengket kayak gitu. Sebenarnya kemarin tuh udah ada sih anggarannya kayak gitu kan, cuman ya namanya uang ya teman-teman. Nggak bisa disimpan-simpan, kalau memang niatnya itu mau beli udah pergi terus kayak gitu, jangan disimpan nanti aja deh, entar aja deh, alhasil ya uangnya habis dan barangnya itu nggak kebeli gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini gorengan ayam pertama itu sudah habis dan sekarang lanjut goreng ayam yang kedua. Oke lah teman-teman, nggak kerasa udah di ujung video ya. Jadi aku akhiri aja video aku hari ini. Untuk ayam goreng yang terakhir ini nggak aku iniin lagi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai di menit terakhir. Semoga kalian menyukai video aku. Dan terima kasih untuk yang selalu like dan selalu komen. Semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan, dan dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku, yang belum subscribe channel aku, boleh silakan di-subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.